Pak Ujang, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada roadmap atau peta jalan yang sudah disusun dan sudah diterapkan oleh KLHK demi mengurangi sampah, khususnya sampah plastik. Mungkin bisa dipaparkan Pak ke para audiens yang hadir secara offline maupun online. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Julius. Betul, di kami saat ini ada aturan, ada kebijakan, ada regulasi terkait pengurangan sampah, khususnya yang harus dilakukan para produsen. Tadi ketika bicara brand audit itu kan ada yang punya merek itu, ada yang punya brand. Nah ini berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah, para pemegang merek yang namanya produsen ini punya kewajiban untuk mengelola sampah yang berasal dari produk dan atau kemasan produk yang mereka hasilkan. Jadi dalam konteks ini ngurusin sampah itu tidak hanya kewajiban pemerintah, tidak juga kewajiban warga masyarakat, karena masyarakat juga punya kewajiban untuk mengelola sampah. Tetapi ada satu aktor lagi yang berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah itu, yaitu para produsen, karena produsen ini yang menghasilkan, memproduksi, mendistribusikan, menjual itu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi secara liability itu ada kewajiban melekat sebetulnya produsen, karena produsen yang buat, yang memasarkan dan akhirnya dikonsumsi oleh kita masyarakat. Maka di dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah itu ada kewajiban. Kewajiban itu diturunkan di Undang-Undang Pasal 15 turun menjadi PP 81 tahun 2012, ada di pasal 12 sampai pasal 15. Kemudian berdasarkan pasal 15 PP 81 ada mandat kepada pemerintah untuk menyusun peta jalan pengurangan sampah. Jadi peta jalan pengurangan sampah oleh produsen ini diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P75 tahun 2019. Jadi di dalam Peraturan Menteri LHK tersebut pemerintah sudah menyiapkan roadmap atau peta jalan kepada para produsen yang tadi saya sebutkan, yang juga sudah diaudit di Ciliwung. Itu harus mereka punya kewajiban bagaimana caranya produk dan atau kemasan produk yang mereka hasilkan tidak jadi sampah, tidak mencemari lingkungan, tidak mencemari Ciliwung. Gimana caranya? Nah itu yang diatur di dalam peraturan tersebut, Mas Julius. Mungkin bisa disebutkan teknisnya kayak apa tuh Pak, mereka punya kewajibannya seperti apa gitu. Kan rasa-rasanya kita masih lihat itu, begitu kita konsumsi kemasan, ya kita tempatkan aja di bak sampah atau dimanapun gitu. Ya. Makanya dibuang tadi ke Ciliwung gitu. Di dalam peraturan menteri itu ada 3 hal yang bisa dilakukan yang harus, ya, karena ini sifatnya mandatori, karena undang-undangnya menyebut ini kewajiban. Jadi mandatori ya, bukan voluntary. Ada kewajiban para produsen melakukan 3 hal. Yang pertama adalah melakukan pembatasan timbulan sampah. Pembatasan timbunan sampah. Melakukan pembatasan timbulan sampah. Oke. Kalau bahasa populernya mungkin kalau bisa bicara 3R, reduce, ini yang pertama. R1, reduce. Reduce ya. Oke. Reduce itu dalam bahasa undang-undang kita pembatasan timbulan sampah. Artinya segala upaya kita, semua pihak termasuk produsen, gimana caranya kita tidak menghasilkan sampah. Menghindari menghasilkan sampah, itu intinya. Atau kalaupun menghasilkan sampah jumlahnya kita kurangi sekecil mungkin. Itu prinsip reduce. Prinsip R1. Contoh misalnya, tadi saya bicara dengan Mas Julius di sini. Hari ini kita disajikan minuman di dalam botol kemasan. Disajikan makanan dibungkus plastik pula. Padahal kalau ini ada ketika bicara R1 tadi membatasi timbulan, seharusnya kita minum tidak usah pakai botol plastik di sini. Bisa pakai dispenser, bisa pakai gelas. Tidak menghasilkan sampah plastik dari botol ini. Menyajikan makanan harusnya, karena makanan tradisional harusnya cukup dibungkus pakai daun misalnya. Ini semua dibungkus plastik. Ya, hampir semuanya plastik Pak ya. Bayangkan, jadi ketika bicara di pembatasan timbulan, tes. Pembatasan timbulan
harusnya dimulai dengan kita sendiri. Itu R1 prinsipnya. Ketika kita konsumsi, hari ini kita banyak sampah yang kita hasilkan di ruangan ini. Kalau dihitung berapa botol, berapa kemasan plastik yang kita hasilkan dari makanan, itu prinsip. Nah, produsen pun sama. Untuk melakukan pembatasan timbulan sampah dengan cara, contohnya, di dalam aturan itu ada beberapa item yang akan di phase out. Di phase out itu dihentikan penggunaannya. Contohnya adalah saset yang ukurannya di bawah 50 ml atau 50 gram. Tahun 2029 produsen harus nggak boleh lagi mengeluarkan produk dalam. Yang saset kecil-kecil Pak ya? Kecil-kecil. Itu Pak kemarin banyak Ya, banget di Ciliwung. Sampo, sambal yang ukuran di bawah itu tidak boleh diproduksi lagi di tahun 2029. Masih lama Pak ya? Karena peta jalan. Oke. Kalau dipercepat lebih bagus tentunya. Tapi ini ada batas waktu, makanya disebut sebagai peta jalan. Oke. Itu contoh R1. Nah, yang kewajiban yang kedua adalah pendauran ulang. Produsen diwajibkan, contohnya produsen botol ini kebetulan ada di sebelah saya, yang punya merek ini, sebenarnya punya kewajiban untuk menarik kembali botol-botol habis pakai ini, ditarik kembali oleh produsennya, kemudian didaur ulang, dijadikan bahan baku untuk membuat botol lagi atau membuat produk yang lain dari plastik. Itu kewajiban yang kedua, melakukan disebut R2, recycle. Nah, kemudian yang ketiga adalah kewajiban untuk melakukan pemanfaatan kembali. Jika para produsen ini punya barang yang kemasannya bisa dimanfaatkan kembali, misalnya botol minuman dari beling, dari kaca, itu kan bisa dipakai lagi. Maka dia harus tarik lagi, dicuci, dibersihkan, disanitasi, kemudian dipakai lagi. Ini 3 hal yang menjadi kewajiban diatur di dalam peta jalan tersebut, Mas Bulis. Jadi R pertama reduce. R1 reduce. Terus R2 Recycle. R3-nya reuse ya. Jadi para pemirsa sekalian mohon diingat 3R sudah diterapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengurangi sampah-sampah yang dihasilkan oleh para produsen.